rekan-rekan media yang telah hadir di tempat loyer saya. Semoga sehat semua ya. Oke. Ya. Om, mungkin bisa dijelaskan Om awal ihwalnya akhirnya Om Yoni nih menggugat Lesti, Om. Sebetulnya niatan ingin gugat nggak ada dari awal. Udah kencang dikit Om. Gini, Ya. awalnya tidak ada kepikiran untuk menggugat. Saya hanya menginginkan informasi, meminta informasi kepada Lesti, dan saya datang sendiri ke rumahnya. Gitu. Ternyata tidak ditanggapi lah. Kemudian yang kedua, saya datang sama Pak Ilham menekan bahwa somasi. Kenapa saya bahas somasi? Karena saya udah datang 4 kali masih nggak ini, sementara saya cuma ingin konfirmasi aja ke Lesti. Saya pikir kalau sampai dikasih somasi mungkin bisa keluar lah gitu ya, minimal menghubungi saya, kan teleponnya dicantumkan kan, telepon apa semua dicantumkan. Somasi 1 tidak ada respon juga. Somasi 2, somasi 1 masih direspon sama manajemennya. Sementara saya tidak tahu sama sekali Lesti di manajemen mana, karena memang tidak pernah dipromosikan kalau Lesti ada di manajemen mana kan. Tiba-tiba ada dari manajemen dengan jawaban salah alamat menuntut Lesti. Dan harusnya menuntutnya ke manajemen. Saya pikir saya nggak ada urusan sama manajemen. Saya hanya ingin menanyakan masalah lagu doang, tidak ada urusan apa-apa. Nah, masuk somasi kedua, masih tidak ada jawaban, tidak ada respon. 2 kali 3 kali. Somasi 2 kali. Somasi 2 kali, datangnya 3 kali. Iya. Masih 2 kali, datang 3 kali. Setelah itu kita diamin, kita nunggu dari reaksi dari somasi itu. Ternyata nggak ada sama sekali reaksinya. Ya, saya manusia bukan nabi. Ya, apa? Ya nggak ini amat gitu kan. Timbullah akhirnya saya pemikiran. Setelah 3 bulan saya tunggu masih tidak ada respon. Setelah 3 bulan baru saya sama rekan-rekan lawyer ini coba kita laporin aja, kalau laporin mungkin keluar, mungkin awal Lestinya. Udah dilapor sampai sekarang masih tidak ada respon. Nah, berarti terjemahkan sendiri lah maksudnya apa, nggak jelas. Nah, untuk akhirnya sampai ini mencuat akhirnya kan berita ini, yang simpang siur beritanya bahwa saya menuntut Lesti karena masalah nyanyi di TV, nyanyi di mana-mana, padahal itu masalahnya. Saya hanya ingin menanyakan, betul ini Lesti bikin ini, nyanyi lagu ini, tuh, inisiatif sendiri apa disuruh orang? Kalau disuruh orang, siapa orangnya? Gitu kan? Karena saya udah ngerasa dirugikan masalah hak ekonominya. Apa? Nama penciptanya nggak ada ditulis sama sekali, jadi nggak tahu semua kan. Sampai netizen sendiri nanya, lagu yang mana sih, lagu yang mana? Karena nggak jelas. Jadi kira-kira itulah saya sampai ke bikin LP Polda karena kekesalan saya, ngerasa saya dianggap enteng aja itu sama Lesti. Padahal saya niatnya baik, cuma ingin konfirmasi aja. Itu pun saya nggak langsung begitu, saya nanya dulu ke publisher, Pak ini Lesti ada izin nggak? Nggak ada. Saya minta suratnya, dapatlah suratnya.
setelah dapat surat baru saya kasih ke lawyer dan rekan-rekan ini, akhirnya ya diputuskan untuk langsung bikin laporan aja, bikin LP gitu lah. Oke. Om, boleh dikasih tahu nggak sih mungkin lagunya itu yang judulnya apa, dan mungkin Om tahu Dibawakannya ada berapa lagu Om? Apakah cuma satu lagu itu aja? Enggak, ada beberapa lagu. Terus, Cuma maksudnya karena apa? Saya nggak mau iniin tadinya, maksudnya kenapa cuma satu lagu itu yang saya ungkap. Pikir dengan Lesti datang, Lesti apa ngasih tahu saya gitu kan, saya minta konfirmasi, pasti saya nanya ke Lesti kan. Gitu. Jadi semuanya ini sebenarnya saya nunggu jawaban dari Lesti aja. Betul ini Lesti yang bikin apa di mana, apa yang ngurus siapa, pengen itu aja. Apalagi kepikir untuk saya harus mau meres Lesti, yang harus kata Lesti lagi kaya gini, waduh nggak ada buat saya, harap saya makan duit itu ada. Dan sampai saat ini pun saya masih welcome untuk ya komunikasi, tapi memang nggak ada niatan untuk baik. Pikir saya kan namanya nyanyi, cintanya harus tahu lah minimal. Ini nyanyiin lagu saya kan bisa, kenapa tidak? Tapi apa akankah kedepannya ingin melaporkan, ini kan di YouTube kan juga beredar ya, walaupun bukan di YouTube-nya Lesti, mungkin ada rencana lapor yang YouTube dan upload juga, karena kan sistemnya komersil ya Om. Jadi gini, masalah yang bawain lagu saya itu banyak, yang di YouTube segala macam. Itu banyak yang sudah bayar ke publishing, gitu. Jadi bisa dilihat di YouTube lagu Renting Bagai Alam Yang Kering. Itu kalau dijumlahin bisa 300 juta sebenarnya. Nah itu yang kalau ke di teks itu berarti bayar publishing. Walaupun nggak bayar ke publishing itu pasti ada bagian antara publishing sama YouTube, udah diatur lah itu kan. Kayaknya begitu. Jadi jangan berpikir itu kan banyak atau banyak yang bayar juga, bukan nggak pada nggak bayar. Bayar, saya pun bayar. Seperti yang mengupload di yang Lesti saat melakukan lagu tersebut, akan ke yang YouTube-nya itu akan catat juga masuk dalam lirik juga atau gimana? Itu nanti setelah apa pemeriksaan di kepolisian bermakna sampai mana, saya nggak bisa ngambil dulu yang gitu. Om, ini kan tadi kan dibilang bahwa tidak dicantumkan nama penciptanya. Apakah memang salah satu performa dari Lesti sendiri ketika di salah satu stasiun TV atau seperti apa sih Om akhirnya Om ngambil langkah ini? Gimana? Salah satunya performa Lesti di salah satu TV swasta yang tidak mencantumkan nama Om sebagai penciptanya. Ini salah satunya juga pemicu akhirnya Om. Enggak, bukan Lesti aja ya. Kalau yang pakai lagu saya ini banyak sekali. Justru ini mungkin langkah berikutnya memang yang harus saya selesaikan. Masalah TV lagu saya semua ciptaannya salah semua. Gitu kan? Sebut itu nggak usah. Jangan. Jadi akan ada tambah kasus baru kah terkait hal itu ya Om? Ya, untuk TV karena berat sekali ini pelanggarannya. Ya nama ciptaan diganti semua. Kenapa bisa diganti? Karena salah satu TV membalas somasi kita. Dia cuma alasan maaf, cuma gitu lah. Sudah somasi cuma jawabannya maaf. Ada yang keteledoran karena tidak kesulitan mencari nama pencipta. Terus soal mekanikal mereka merasa sudah bayar ke LMKN. Menurut saya kan nggak masuk akal. Karena LMKN ini kan apa sih tugasnya? LMKN ini tugasnya mengolek royalti performing right buat penyiaran, ya kan?
tidak boleh memungut mekanikal gitu. Dan kalau sekarang TV itu bilang kita bebas bawain lagu apa aja, padahal kita udah bayar kayak oke, bayar performing iya, tapi masalah mekanikal kan harus ke pencipta, kalau nggak publisher bayarnya. Terus dari saya pikir lagi, sampai apa sulitnya nyari nama pencipta, kan ada organisasinya pencipta juga kan, bisa tanya ke Papri lah, bisa tanya ke LKN, bisa tanya. Om, menanggapi pro kontra dari masyarakat dan netizen juga, mungkin ada yang bilang, oh udah untung lah dinyanyiin sama Lesti lagu-lagunya gitu. Ya. Itu gimana? Sebelum sama Lesti lagu itu udah top dibawain Isdalia. Iya. Kalau tidak top tidak mungkin dibawain banyak orang. Ya kan, orang mana tahu. Sebelum sama Lesti, sebelum sama siapa dinyanyiin sama Isdalia sudah top lagu itu. Gitu. Itu lagu kan setelah Cinta Bukan Kapal, terus lagu itu, setelah itu baru Payung Hitam, kan gitu urutannya. Om, izin, ini kan sebenarnya dari tahun 2017 kalau tidak salah. Ya. Dari tahun 2017 kalau tidak salah ya. Nah, banyak juga masyarakat yang menanyakan kenapa baru sekarang gitu membukanya gitu, kenapa enggak dari awal gitu. Saya udah bilang ya, tadi kan saya menunggu gitu. Ya. Nunggu sekian lama, ternyata masih tidak ada respon, dan akhirnya saya turun gunung, turun sendiri. Saya tidak pernah datang ke artis-artis saya yang boleh tanya ke Mbak Inul, siapa kayak, aduh, saya nggak pernah begitu. Berarti bisa dibilang kalau misalkan Lesti ingin bertemu Om, masih membuka pintu damai juga nggak sih Om terkait hal tersebut mungkin? Saya manusia, saya orang Muslim, welcome. Iya. Saya ingin baik. Jauh-jauhkan pikiran untuk diperas oleh saya. Haram buangnya untuk saya. Saya untuk bisa makas Lesti. Masa betul. Ya. Berarti mungkin memang tidak hanya untuk permasalahan royalti aja, tapi memang niat baik yang Om inginkan. Dari awal saya tuh pengen konfirmasi, ini betul Lesti yang nyanyi, siapa yang nyuruh, apa ini inisiatif Lesti sendiri, kenapa nama ciptaannya ditulis, informasi itu aja sudah cukup. Padahal sekarang orang mau pakai lagu saya, dengan dia telepon aja, Mas saya mau pakai lagunya ya, asal saya udah bilang oke, berani boleh. Itu soal bayar, bayar belakang, yang penting ucapan saya oke dulu, berarti kan ada assalamualaikum, ada ngomong gitu. Ya kan, ini nggak ada apa-apa sama sekali. Apakah dalam arti kata lain Om menekankan dalam hal etika ya Om Iya, sebenarnya ya? ya kan. Maksudnya banyak sekali pencipta yang mau menuntut artis-artis tentang persoalan ini karena tidak ada keberanian aja. Gitu. Nah, Om, ini kan kuasa hukum Lesti itu sudah mungkin bisa dikatakan berstatement ya bahwa beliau itu menghormati apa yang mungkin sekarang Om perjuangkan. Nah, itu gimana Om respons? Jadi ya dia intinya nggak apa-apa lah kalau memang mau melapor gitu. Siap. Tapi kuasa hukumnya Lesti Ya. sudah menjawab gitu apa yang sekarang jadi permasalahan. Menjawabnya kan di media. Iya kan? Saya bukan pengen itu. Iya, menjawab kita. Saya bukan pengen itu. Bisa aja, bisa Inul udah masuk usaha ini. Orang lain nggak boleh, orang lain saya tujuannya itu. Lesti. Gitu. Boleh berstatement apa segala macam. Sekarang kata mau lihat burung begini, yang dulunya semua antipati sama persoalan ini, kayak Oma Irama kurang apa sih, dia bilang sekarang lah begitu ada urusan Lesti. Ya kan, dulu penyanyi Surabaya berapa orang yang tuntut maju, ya kan? Ahmad Dhani ribut-ribut, sekarang ngomong, wah gua sih gua gratisin sekarang. Kenapa sekarang nggak jadi begitu? Harus ini konstan dong, kalau mau memperjuangkan hak cipta, jangan melihat ini lagi ramai
belot kan, bukan begitu. Berarti harapan Om bisa dibilang ingin duduk bareng ya Om, bisa dalam Iya. permasalahan ini Om ya, kayak intinya Om ya. Bukan ingin duduk bareng, gimana sih? Ada ngomong lah, kan? Kita kan orang Indonesia, apalagi Lesti orang Sunda, sama saya juga orang Sunda, kan? Punya adab. Jangan, saya orang tua, Lesti baru, saya udah 35 tahun. Gitu. Lesti kan baru, masa penyanyi baru begitu nyontohin ke yang lain begitu. Maksudnya ini saya begini itu maksudnya untuk warning ke penyanyi-penyanyi yang lain. Kalau saya pakai lagu, kalau dia misalnya tidak izin pun ada santunnya, nama ciptaannya tulislah. Jadi udah nggak bayar, nama ciptaannya kan itu, aduh kasihan banget orang ciptaan. Kan Mas sendiri tahu sendiri lah sekarang kehidupan cipta kayak apa. Setelah perdagangan nggak bisa mengandelin digital. Gitu. Om, untuk lawyer to lawyer nih Om, yang menanggapi kuasa hukumnya Lesti, kuasa hukumnya Lesti kan udah bicara tuh di Instagramnya, udah bikin pernyataan bahwa kasus ini tuh masih mereka masih menggunakan asas praduga tak bersalah. Mungkin gimana Om tanggapannya Om? Bang? Gimana?